Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan masuk kepada bab 3 yaitu bekerja dengan data. Di sini kompetensi dasarnya adalah 3.2 mengenal data berupa angka dan hasil, perhitungan rumus, dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Bekerja dengan data di sini menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Contohnya Microsoft Excel, kemudian spreadsheet pada Google. Bagian-bagian dari Microsoft Excel. Pada halaman Microsoft Excel di sini ada bagian paling atas yaitu title bar atau judul, quick access toolbar, ada juga size button untuk mengubah size-nya, ada tab menu bar, ada juga name bar, formula bar, ada kolom, ada toolbar, ada yang paling penting yaitu lembar kerjanya disebut worksheet. Kemudian kotak-kotak yang kecilnya disebut sebagai sel. Sel memiliki nama ada pada name bar. Kemudian ada formula bar. Di sini kalian bisa mengetikkan rumus. Lalu ada kolom yang ke samping. Kalau yang ke bawah itu namanya row. Kemudian ada status barnya. Ada tab sheet-nya. Ada new sheet kalau mau tambah sheet-nya. Kemudian ada scroll bar horizontal dan vertikal. Kemudian kita masuk ke shortcut keyboard yang bisa digunakan di Microsoft Excel. Shortcut pada keyboard yang bisa digunakan, di sini untuk menutup buku kerja atau close, kamu bisa tekan tombol Ctrl dibarengi dengan huruf W. Kemudian membuka buku kerja atau open, kamu bisa tekan tombol Ctrl, kemudian dibarengi dengan huruf O. Masuk ke tab beranda atau home, kamu bisa tekan tombol Alt, kemudian dibarengi dengan H. Lalu untuk menyimpan buku kerja atau save, kamu bisa tekan tombol Ctrl, dibarengi dengan S. Lalu untuk menyalin atau mengcopy, kamu bisa tekan tombol Ctrl, kemudian dibarengi dengan C. Lalu untuk menempel atau paste, kamu bisa tekan tombol Ctrl, kemudian dibarengi dengan V. Untuk membatalkan perintah atau undo, kamu bisa tekan tombol Ctrl, kemudian dibarengi dengan Z. Lalu untuk mengembalikan perintah atau redo, kamu bisa tekan tombol Ctrl, kemudian dibarengi dengan huruf Y. Kita masuk ke operasi aritmatik di Microsoft Excel. Di sini untuk penjumlahan, tandanya atau simbolnya itu menggunakan tanda plus. Contoh penggunaannya sama dengan nama sel 1 plus nama sel 2. Untuk pengurangan menggunakan simbol minus. Contoh penggunaannya sama dengan nama sel 1 minus nama sel 2. Untuk perkalian kamu bisa menggunakan simbol bintang. Contoh penggunaannya sama dengan nama sel 1 bintang nama sel 2. Untuk pembagian kamu bisa menggunakan garis miring. Contoh penggunaannya sama dengan nama sel 1 garis miring nama sel 2. Kita masuk kepada fungsi atau rumus dalam Microsoft Excel. Di sini fungsi adalah rumus yang didefinisikan oleh Microsoft Excel. Rumusnya ada sum untuk menjumlahkan, ada average untuk mencari nilai rata-rata, ada max untuk mencari nilai tertinggi, ada min untuk mencari nilai terendah. Oke, sekarang kita akan masuk untuk membuka lembar kerja pada Microsoft Excel. Caranya, kalau misalkan kalian di desktopnya ada icon atau shortcut Microsoft Excel, kamu tinggal klik 2 kali pada gambar icon Microsoft Excel-nya. Tetapi jika pada desktop kamu tidak ada shortcut-nya, maka kamu bisa cari di bagian bawah. Yang pertama kamu tekan tombol Start-nya atau icon Windows. Kamu tekan atau kamu klik, kemudian kamu scroll ke bawah, kamu cari folder Microsoft Office.
Kemudian kamu klik lagi, kamu buka foldernya, kamu cari logo atau icon dari Microsoft Excel. Lalu kamu klik 2 kali untuk membuka. Setelah tampilan Microsoft Excel terbuka, kamu tinggal pilih blank workbook, klik 2 kali pada blank workbook, kemudian tunggu prosesnya, dan juga kalau misalkan masih di minimize, kamu tinggal maximize ukurannya. Nah, ini adalah lembar kerja atau yang tadi disebut sebagai worksheet. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari Microsoft Excel. Yang perlu kamu ketahui pertama adalah worksheet atau lembar kerjanya. Kemudian lembar kerja ini dinamakan sebagai sheet 1. Jika kamu ingin menambah sheet atau halaman atau lembar kerja yang baru, kamu tinggal klik tanda plusnya. Lalu, kotak yang hijau aktif ini disebut sebagai cell. Pada bagian atas menu atau toolbarnya, di sini ada file. Pada file, kamu bisa menemukan menu new itu untuk membuka buku kerja baru. Kemudian open untuk membuka kembali hasil kerja kamu yang sudah kamu buat, save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan kembali, lalu ada share, ada print, ada close, kemudian ada option. Kita masuk ke dalam membuat data. Kita akan membuat data tabel nilai informatika. Ibu akan buat pada sel B2. Di sini Ibu akan tulis judulnya Tabel Nilai Informatika kelas 7. Setelah itu pada sel B4 Ibu akan tulis nomor absen. Pada sel C4 Ibu akan tulis nama siswanya. Kemudian di sampingnya Ibu akan tulis nilai tugas 1. Kemudian nilai tugas 2, lalu nilai tugas 3. Setelah itu Ibu akan berikan nomor absennya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini Ibu mau memberikan 10 data siswa. Ibu ingin mengurutkan secara langsung dan secara cepat. Caranya kamu tinggal blok saja. Kamu klik dulu pada bagian nomor 1-nya. Lalu kamu tekan tombol shift, kemudian anak panah ke bawah pada keyboard untuk memblok. Jika tidak, kamu tinggal tarik saja pakai mouse untuk memblok sampai 5. Lalu di sini kursornya masih berbentuk atau berwarna putih gitu ya. Kamu dekatkan ke titik pojok kanan bawah sampai berubah kursornya menjadi hitam. Kamu kemudian tekan tombol tekan pada mouse kamu sebelah kiri sambil ditahan, kemudian tarik ke bawah. Sudah seperti ini, dia akan otomatis mengurutkan nomor selanjutnya sampai 10. Di sini Ibu mau kasih nama-nama siswanya. Yang pertama ada Adrian, yang kedua ada Ananda, yang ketiga ada Bella, keempat ada Cika, lalu kelima ada Darmawan, keenam ada Elia, ketujuh ada Farhan, dan selanjutnya. Nilai tugas satunya juga akan Ibu isi nilainya. Ibu akan isi nilainya dari nilai Adrian sampai nilai Kiki. Untuk tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3. Setelah semua nilainya terisi, kita akan mengubah ukuran dari kolom dan juga row-nya.
Pertama, kita blok dulu bagian nomor absen. Caranya seperti tadi. Kalian tinggal tekan tombol shift lalu anak panah ke bawah. Kemudian pilih bagian format. Di sini ada row height. Kita atur dulu row height-nya itu ukurannya menjadi 20 biar dia agak lebih besar. Kemudian masih dalam keadaan di blok, format, lalu pilih column width. Di sini column width-nya kita agak lebih kecil. Agak lebih kecil. Ukurannya menjadi 7 menjadi 5. Oke. Menjadi 7. Kemudian untuk kolom namanya juga sama, kita ubah kolom width-nya menjadi 15. Setelah itu, kamu bisa mengulangi pengaturan kolom width-nya pada nama siswa, nilai tugas 1, nilai tugas 2, dan juga nilai tugas 3. Setelah kamu atur semua kolom width-nya dan juga row height-nya, sekarang bagian di judul tabelnya, setiap tabelnya itu nomor absen sampai nilai tugas 3 kamu blok, kemudian kamu pilih wrap text supaya teksnya menjadi seperti di enter dan juga tidak terpotong. Kemudian blok lagi, lalu kamu besarkan bagian row height-nya agar dia lebih besar kolomnya atau selnya. Oke, kamu atur lagi row height-nya agar dia lebih besar sehingga tulisannya bisa terlihat. Oke, sudah seperti ini. Lalu kemudian kamu buat atau kamu blok semuanya tulisannya menjadi, kita mau buatnya di center. Kamu tinggal pilih bagian alignment, di situ ada center, lalu pilih juga bagian middle-nya agar terlihat semuanya di tengah-tengah. Oke, setelah ini kita akan beri garis pada tabelnya. Kamu blok dari nomor absen sampai bawah. Kemudian klik anak panah ke bawah. Klik anak panah ke bawah. Di situ kamu bisa pilih all border atau kamu bisa pilih juga more border. Kamu pilih more border, kemudian di situ nanti akan keluar pilihannya, ada stylenya. Kamu tinggal pilih mau garisnya yang patah-patah atau yang biasa aja atau yang tebal. Lalu kemudian kamu klik bagian atas, tengah, bawah, kanan, kiri, dan juga tengah-tengahnya juga kamu klik semuanya. Lalu setelah itu klik OK. Maka akan muncul garis pada tabelnya. Kemudian setelah ini kita ke bagian judulnya, kita mau besarkan tulisannya atau size font-nya. Kamu tinggal klik bagian size font-nya, besarkan. Kemudian kamu tebalkan dengan klik bold atau B atau CTRL atau CTRL plus B. Oke, sekarang kita akan menambahkan rumus untuk menjumlahkan nilainya, kemudian untuk mencari rata-rata dari nilainya. Kita akan tambahkan di bagian sebelah nilai tugas 3. Kita akan ketikkan di sini untuk jumlah nilainya. Jumlah nilai. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Pertama, kalian ketikkan sama dengan, kita mau menjumlahkan nih dari nilai tugas 1 sampai nilai tugas 3. Pertama, kalian ketikkan sama dengan, lalu sum atau sum, tulisannya SUM. Setiap rumus harus diawali dengan sama dengan, jangan lupa. Kemudian kamu ketikkan sum, SUM, lalu buka kurung. Sekarang nilainya tugas satunya si Adrian ada di sel D5.
kamu ketikkan D5 di sini, kemudian jangkauannya sampai nilai tugas 3-nya tuh di F5, lalu kamu ketikkan titik 2, lalu F5, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, sudah ketemu jumlah dari nilai tugas 1 sampai nilai tugas 3-nya Adrian. Kemudian kita ulangi lagi pada Ananda, sum, sama dengan sum, buka kurung, D6, jangkauannya titik 2 sampai F6, tutup kurungnya, baru enter. Nah, kita sudah punya nilainya Adrian dan juga nilainya Ananda gitu ya, jumlah nilainya Adrian dan juga jumlah nilainya Ananda. Kita mau menjumlahkan semua nilainya gitu ya sampai nilainya si Kiki. Cara gampangnya kamu ketik atau kamu klik di bagian nilainya Ananda. Kamu klik bagian nilainya Ananda. Di sini ada kursor yang akan tadinya tanda plusnya dari putih, kemudian kamu arahkan ke bagian titik pojok kanan bawah sampai tandanya plusnya hitam, lalu ditarik ke bawah. Nanti dia akan muncul sampai nilainya Kiki. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke nilai rata-rata atau rata-rata nilai. Kita tulis di sebelahnya jumlah nilai, rata-rata nilai. Di sini rumusnya sama dengan average, kamu ketikkan dari D5, buka kurung D5, kemudian titik 2, F5, lalu tutup kurung, kemudian enter. Kita ulangi lagi rumusnya, sama dengan average, buka kurung, dari D6, buka kurung dari D6, titik 2, sampai F6, jangkauannya, lalu kemudian tutup kurung, kemudian enter. Di sini ketemu rata-rata nilainya Ananda, nanti kita akan atur desimalnya. Kemudian sekarang kita tarik lagi ke bawah nilainya supaya sampai ke rata-rata nilainya Kiki. Oke, sudah seperti ini. Kita akan atur dulu bilangan desimal di belakang komanya untuk rata-rata nilainya. Kita bisa blok semuanya, atau pertama kita coba pada Ananda. Itu kita pilih bagian more number format, kemudian pilih number, lalu desimalnya kita atur satu angka di belakang koma gitu ya. Kita atur satu angka di belakang koma. Kita atur satu angka di belakang koma, kemudian enter. Untuk nilainya Bella sampai juga nilainya Kiki sama, kalian ke number, itu bisa di more number atau bisa di increase desimal atau decrease desimalnya. Kita buka lagi number, kemudian kita atur satu angka di belakang komanya, baru oke. Yang di awal juga yang nilainya Adrian juga sama, kita berikan satu angka di belakang koma biar sama. Seperti ini untuk nilai rata-rata. Oke, kemudian kita berikan bordernya atau garisnya pada tabelnya, tinggal klik all border. Kemudian jangan lupa atur center dan juga middle-nya, biar dia tepat di tengah-tengah tulisannya. Oke, sampai sini jumlah nilai dan juga rata-ratanya sudah selesai. Oke,
Oke, kita masuk ke dalam penentuan nilai terbesar dan juga nilai terkecil dari nilai tugas 1, nilai tugas 2, nilai tugas 3, sampai dengan nanti rata-rata nilainya juga kita tentukan mana yang terbesar dan juga mana yang terkecil. Kita tulis di bagian bawah, setelah Kiki, kita tulis nilai terbesar. Kita tulis nilai terbesar, kemudian bawahnya kita tulis dulu nilai terkecil. Kemudian kita masuk ke dalam rumus nilai terbesar sama dengan max atau max, gitu ya. Atau kalian sebutnya max buka kurung, kalian tuliskan D5 nilai tugas satunya Adrian sampai titik 2 nilai tugas satunya Kiki, yaitu di D14. Di D14 kemudian tutup kurung lalu enter. Oke, setelah ini sama rumusnya dengan yang nilai tugas 1, maksimalnya kita pakai rumus sama dengan max, kemudian buka kurung E4, E5, kemudian titik 2 sampai E14. Lalu kemudian tutup kurung dan juga enter. Ulangi rumusnya, rumus max sampai nanti nilai rata-rata didapatkan nilai terbesarnya juga. Kita menentukan nilai terkecilnya, caranya sama dengan min buka kurung D5 nilai tugas satunya Adrian, titik 2 D14 nilainya Kiki, kemudian tutup kurung dan enter. Ulangi sampai kita dapat nilai terkecilnya dari rata-rata nilainya. Setelah kita menentukan nilai terbesar dan juga nilai terkecil, kita akan mengatur ke bagian judulnya. Judulnya itu kan adanya pada sel B2. Sel B2. Kemudian kita akan gabungkan biar judulnya itu adanya di tengah-tengah. Biar judulnya ada di tengah-tengah, kita akan gabungkan sel B2 sampai dengan sel H2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2. Mau kita satukan, caranya kamu blok dari B2 sampai H2, kemudian klik merge and center. Nanti dia akan jadi satu sel gitu ya. Kemudian judulnya akan berada di tengah-tengah. Oke, sudah selesai untuk membuat data pada Microsoft Excel kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian praktekkan di rumah, kemudian kalian save pekerjaan kalian. Klik save, lalu browse. Kemudian kalian tinggal masukkan ke dalam folder yang sudah kalian buat. Nama, strip kelas, strip, nomor absen. Kemudian klik save. Oke, sudah selesai.